Di sini saya akan menjelaskan subbab 2.5 mengenai konduktor. Yang pertama adalah basic properties atau properti dasar di 2.5.1. Dari gambar, secara elektrostatik, berikut karakteristik dari suatu konduktor. Yang pertama adalah E sama dengan 0. E di sini adalah medan listrik. Ini sesuai dengan batasan yang telah kita tahu, yaitu di mana konduktor tidak terhubung oleh apapun, sehingga tidak ada medan listrik di dalamnya. Apabila medan listrik di dalam tidak nol, tentu muatan-muatan yang di dalamnya akan bergerak, sehingga tidak bisa kita tinjau secara elektrostatik. Untuk yang kedua adalah rapat muatan sama dengan 0. Ini adalah konsekuensi dari hukum Gauss, di mana delta dot E sama dengan rapat muatan per epsilon 0. Artinya, apabila kita ketahui bahwa E sama dengan 0, maka ruas bagian kanan juga harus 0, karena permisivitas ruang hampa memiliki nilai berhingga, maka otomatis rapat muatan harus bernilai 0. Untuk yang ketiga, potensial di dalam konduktor akan bernilai sama di tiap titik dalam konduktor atau ekipotensial. Kemudian yang keempat adalah medan listrik akibat muatan-muatan di permukaan konduktor tegak lurus terhadap permukaan. Ini juga sebagai konsekuensi dari hukum nomor 3, di mana arah medan listrik akan selalu tegak lurus terhadap bidang ekipotensial. Selain itu, memang sudah seharusnya medan listrik mengarah demikian, karena muatan-muatan di daerah permukaan akan menolak dan satu sama lain akan berakibat sama kutubnya, sehingga muatan-muatan tersebut akan menyesuaikan tempatnya. Serta apabila medan listrik tidak tegak lurus, muatan akan mengalir di sekitar konduktor, sehingga elektrostatiknya akan hilang. Apabila tegak lurus, maka muatan-muatan secara otomatis terdorong tepat ke arah keluar permukaan. Namun, muatan-muatan tersebut tidak dapat keluar karena adanya tameng potensial atau potential barrier dalam konduktor yang mengikat muatan-muatan tersebut. Materi yang kedua adalah induced charge di 2.5.2. Di situ adalah dimana mengumpulnya muatan-muatan karena adanya interaksi ketika dua muatan atau lebih didekatkan. Jika ada rongga di konduktor dan di dalamnya ada beberapa muatan, maka dalam rongga tersebut tidak bernilai 0. Tidak ada yang dari luar itu dapat menembus konduktor. Mereka akan dicegah di permukaan luar oleh muatan yang diinduksi di sana. Contoh soal 2.10. Terdapat konduktor berbentuk bola yang di dalamnya terdapat sebuah rongga yang dia berbentuk tidak beraturan, dan di dalam rongga tersebut terdapat muatan Q. Sekilas, sepertinya jawabannya itu bergantung kepada bentuk dari rongga dan juga lokasi muatan tersebut. Tetapi itu salah. Yang benar adalah dapat kita cari dengan E sama dengan 1/4pi epsilon 0 dikali dengan Q atau muatan per R kuadrat kali R topi. Muatan positif Q menginduksi berlawanan dari muatan min Q pada dinding rongga, di mana muatan min Q ini dia mendistribusikan dirinya untuk melindungi rongga tersebut atau muatan Q, sehingga tidak ada yang dari luar itu masuk ke dalam rongga tersebut, sehingga muatan positif Q itu hanya berada di area permukaan bola saja. Di sini muatan positif Q dengan muatan negatif Q itu asimetris, karena positif Q itu dipengaruhi oleh negatif Q yang berada di permukaan dalam rongga konduktor. Terdapat 3 bidang atau 3 medan di sini yang bekerja. Ada medan muatan, medan induce, dan medan sisa.
Dan kita tahu bahwa E atau medan ini bernilai 0 di dalam konduktor. Materi selanjutnya adalah muatan dan gaya permukaan pada konduktor pada subbab 2.5.3. Energi di sekitar permukaan konduktor adalah dW sama dengan epsilon 0 per 2 dikali dengan E pangkat 2 d tau sama dengan epsilon 0 per 2 dikali dengan sigma per epsilon 0 kuadrat dikali dA dx sama dengan FdA dx, di mana gaya di setiap areanya itu adalah F sama dengan sigma kuadrat per 2 epsilon 0, dan tekanan elektrostatisnya adalah P sama dengan epsilon 0 per 2 E kuadrat sama dengan sigma kuadrat per 2 epsilon 0. Subbab selanjutnya adalah 2.5.4 mengenai kapasitor. Besarnya muatan Q yang tersimpan di salah satu plat A kapasitor berbanding lurus dengan beda potensial V. Oleh karena itu, Q sama dengan CV, di mana C adalah konstanta proporsionalitas yang disebut dengan kapasitansi kapasitor. Satuan SI dari kapasitansi adalah farad atau F, di mana 1 farad sama dengan 1 coulomb per volt. Kapasitansi kapasitor bergantung pada geometri plat, seperti ukuran, bentuk, dan posisi relatifnya, serta bergantung kepada medianya, seperti udara, kertas, ataupun plastik. Contoh soal. Sebuah kapasitor silindris terdiri dari konduktor pusat dengan jari-jari A dikelilingi oleh cangkang silinder dengan jari-jari B, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Hitunglah kapasitansi dengan asumsi panjang udara ada di antara plat. Solusinya, ER sama dengan lambda L per epsilon 0 2 pi RL sama dengan lambda per 2 pi epsilon 0 R. Sedangkan VR-nya sama dengan minus integral AB ER kali DR sama dengan minus lambda per 2 pi epsilon 0 ln B per A sama dengan minus Q per 2 pi epsilon L ln B per A. Sedangkan untuk C sama dengan minus 2 pi epsilon 0 L per ln B per A.